Melanjutkan cerita sebelumnya, Raden meyakini bahwa Greatmoon telah menuntunnya untuk menuntaskan balas dendamnya. Greatmoon bukan sekedar menyodorkan target balas dendam itu kepadanya, tetapi juga menganugerahkan kekuatan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Kini Raden benar-benar memahami niat Greatmoon. Ia dituntun untuk menjalankan balas dendamnya sendiri sekaligus menguasai 7 kepulauan. Jalan yang ditempuh Raden pun mengerucut pada satu keyakinan mutlak, bahwa setiap langkah, setiap pertumpahan darah dilakukan sepenuhnya demi Greatmoon. 3 bulan berlalu, sorotan kemudian beralih kepada Alon yang sedang dalam perjalanan menuju pertemuan sosial besar 2 tahunan Asteria. Sesampainya di sebuah kedai penginapan, ia langsung menjadi sasaran ejekan berlebihan dari 2 bangsawan Great dan Edorn. Tawa mereka pecah tanpa sopan, nada suara mereka syarat penghinaan. Di tengah ejekan yang tak kunjung berhenti itu, Alon dan Evan tetap menikmati makanan mereka dengan tenang, seolah suara bising tersebut hanyalah angin lalu. 2 bangsawan yang sepenuhnya diabaikan itu perlahan merasa kesal, bahkan mulai dilanda kantuk akibat emosi yang tak tersalurkan. Malam kian larut, namun suasana tetap ribut semata-mata akibat ulah 2 bangsawan tersebut. Keesokan harinya, rombongan bangsawan kembali melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan menuju lokasi pertemuan sosial, ketidaknyamanan terus berlanjut. Meski keluarga bangsawan lain turut bergabung, ejekan Krill dan Edon tak juga berhenti, terus diarahkan pada Alon tanpa henti. Alon sendiri dengan tenang memilih untuk mengabaikannya, karena tidak terpancing provokasi adalah hal mendasar yang telah ia pahami. Sebuah prinsip yang baginya terasa alami seperti kebiasaan seorang gamer menghadapi cercaan. Sementara Alon menjadi sasaran hujatan, Evan justru asyik menangkap ikan di sungai dengan ekspresi santai. Siang berlalu tanpa terasa dan berganti malam yang diterangi cahaya bintang. Di perkemahan sederhana, Alon dan Evan menikmati ikan bakar mereka dengan tenang. Aroma asap tipis menyelimuti udara, sementara Krill dan Edorn semakin kesal karena keberadaan mereka terus diacuhkan. Karena merasa diabaikan, keduanya mulai berbincang sendiri. Mereka membahas jumlah pasukan pengawal tambahan, lalu memastikan melalui artefak pengamat bahwa Alon hanya membawa seorang kesatria berandal sebagai pengawal. Kesimpulan itu membuat mereka semakin meremehkannya, merasa jijik karena seseorang seperti Alon berani duduk sejajar dengan kaum bangsawan. Di sisi lain, Alon dan Evan tetap bersikap santai. Bahkan Alon sempat mengernyit kepanasan saat menggigit ikan bakarnya, tanpa sedikit pun memedulikan pandangan merendahkan di sekelilingnya. Melihat sikap Alon yang tetap tenang dan tak tersik sedikit pun, Krill dan Edon mulai membicarakan sebuah rencana secara terselubung. Bagi mereka, rumor yang beredar selama ini ternyata benar. Mereka menilai bahwa waktunya telah tiba untuk kembali memasuki dunia bawah. Masa-masa menahan diri sambil membaca suasana hati Palladio akhirnya dianggap berakhir. Dalam benak mereka, bayangan kekayaan melimpah dan kekuasaan besar dari dunia bawah mulai menari-nari dengan jelas. Setelah berhasil menguasainya kembali, mereka berniat memberikan Alon sebuah hadiah kecil, sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana dunia sebenarnya bekerja bagi mereka yang dianggap terlalu lemah. Tawa mereka pun pecah rendah dan puas, dipenuhi khayalan akan kemewahan yang segera diraih. Namun di tengah tawa puas itu, dari balik semak-semak, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang asing dan tidak wajar. Krill dan Edorn sontak menoleh ke belakang dengan ekspresi bingung yang bercampur waspada. Belum sempat mereka bereaksi lebih jauh, jeritan keras meledak dari mulut mereka. Teriakan itu menggema tajam hingga terdengar jelas ke telinga para pengawal bangsawan yang tengah berjaga di sekitar perkemahan. Dari kegelapan hutan, satu demi satu muncul sosok-sosok monster dengan mata merah menyala. Tatapan buas mereka memantulkan cahaya malam. Krill dan Edorn segera melarikan diri, sementara para pengawal segera bergerak maju, membentuk barisan untuk menghadapi ancaman tersebut. Seorang penyihir mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan cahaya mana mulai berkumpul di ujungnya. Sinar itu perlahan menyebar, menembus kegelapan hutan, menyapu bayangan pepohonan hingga area di sekeliling menjadi terang. Saat penglihatan mereka terbuka sepenuhnya, tampak jelas sosok-sosok monster berkulit hijau berdiri rapat di antara pepohonan. Para prajurit segera mengenali wujud monster itu sebagai goblin, dan beberapa di antara mereka sempat menghela nafas lega. Narator menjelaskan bahwa goblin dikenal sebagai monster lemah yang umum ditemukan di hutan, dan biasanya mudah ditangani oleh pasukan terlatih. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama.
Ketika jumlah mereka terlihat semakin jelas, rasa aman itu runtuh seketika. Jumlahnya terlalu banyak, jauh melampaui perkiraan wajar. Ditambah lagi, di antara kerumunan itu tampak beberapa sosok goblin dengan tubuh jauh lebih besar dari biasanya. Kecemasan mulai merambat di wajah para prajurit. Beberapa dari mereka bahkan telah tergeletak bersimbah darah di hadapan para goblin. Pada saat itulah, mereka menyadari kejanggalan yang jauh lebih mengerikan. Semua penjaga yang sebelumnya berjaga di luar perkemahan telah terbunuh tanpa suara. Para prajurit mengakui bahwa mereka belum pernah melihat goblin seperti ini. Di tubuh para monster itu tertanam bercak-bercak kristal berwarna ungu. Tubuh mereka lebih besar dan kekar, dan dari setiap gerakan mereka terpancar aliran mana yang jelas terasa berat dan mengancam. Seolah makhluk-makhluk itu telah berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda dari goblin biasa. Perlahan, para goblin melangkah maju, mendekati barisan prajurit di hadapan mereka dengan tatapan buas yang tak berkedip. Dalam satu gerakan ganas, tubuh-tubuh itu tiba-tiba melesat cepat dan melompat tinggi. Pedang besar, gada, dan kapak terangkat ke udara, lalu berayun brutal ketika mereka jatuh menukik dengan kegilaan penuh, menghantam barisan prajurit tanpa ampun. Namun tepat sebelum serangan itu mencapai sasaran, tanah di depan para prajurit tiba-tiba bergetar hebat. Dari dalam bumi muncul bongkahan batu yang menjulang tinggi, membentuk dinding hidup yang memutus laju para goblin secara mendadak. Beberapa di antara mereka terhempas keras ke permukaan tanah hingga darah muncrat ke segala arah, sementara yang lain menghantam dinding tanah itu dan melorot jatuh tanpa daya. Untuk sesaat, para goblin terdiam, seolah berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Dinding tanah yang menjulang itu kini berdiri kokoh sebagai pemisah antara barisan prajurit dan para monster. Pada saat yang sama, tampak pula perisai transparan terbentuk, mengurung sebagian goblin di dalamnya. Para penyihir di barisan prajurit saling menatap dengan wajah kebingungan, menyadari bahwa sihir tingkat 3 dinding batu dan sihir tingkat 2 perisai telah diaktifkan tanpa satupun dari mereka merapalkan mantra. Alon mulai merapalkan frasa dengan suara tenang dan terukur. Frasa pertama yang tersusun jelas adalah enhancement. Para prajurit sontak menoleh ke arah Alon. Di kejauhan, Alon berdiri dengan sikap santai namun kokoh. Ia mengepalkan tangannya, lalu mengalirkan frasa berikutnya dengan presisi dingin. Compression. Tanah di bawah kaki para goblin yang terkurung di dalam perisai langsung pecah. Bongkahan-bongkahan tanah terangkat ke udara, membawa serta tubuh-tubuh goblin yang terperangkap di dalamnya. Goblin-goblin lain hanya bisa menatap terpaku ketika rekan-rekan mereka perlahan terangkat ke langit malam. Dari bawah, para prajurit menyaksikan perisai berbentuk bulan melayang di udara, mengurung sebagian musuh dengan rapat. Alon kemudian melangkah maju melewati barisan prajurit yang terdiam, hingga akhirnya berdiri di garis depan, tepat berhadapan dengan para monster yang tersisa. Ia mengepalkan tangannya dengan kuat sambil melanjutkan frasa berikutnya, vakum. Sesaat kemudian, tanah di dalam perisai itu menonjol ke bawah, seolah ditarik oleh gravitasi yang mengerikan. Dengan gerakan lanjutan yang halus namun mematikan, ia melanjutkan frasa, Return the Origins. Kedua tangan Alon terangkat perlahan, tatapannya dingin, fokus, dan tanpa emosi. Sementara aura halus namun berat menyelimuti tubuhnya. Relik Mark of the Corrupted di tangannya mulai berpendar terang, memancarkan cahaya yang menandai awal dari kehancuran mutlak bagi para goblin yang terperangkap. Bongkahan tanah di dalam perisai itu meledak keluar seperti hujan meteor, melesat brutal dan menghantam para goblin di daratan hingga darah dan daging berhamburan ke segala arah. Pada saat yang sama, goblin-goblin yang terkurung di dalam perisai ikut meledak dari dalam. Tubuh mereka tercabik dan jatuh ke bawah dalam potongan anggota badan serta organ yang berserakan di tanah. Dua bangsawan yang sebelumnya tanpa henti mengejek Alon kini hanya bisa terdiam melongo. Wajah mereka membeku oleh keterkejutan. Para prajurit pun terpaku menyaksikan pemandangan mengerikan itu, hingga suara Alon yang tenang namun tegas segera menyadarkan mereka untuk kembali bersiap. Para goblin yang tersisa menggeram dan kembali menerjang maju dengan senjata terangkat tinggi. Para prajurit pun bergerak serempak menyambut serangan itu. Tanpa ragu, pedang-pedang ditebaskan ke tubuh para goblin yang tersisa. Suara benturan logam dan daging bercampur menjadi satu. Alon kembali mengayunkan tangannya ringan, dan dari permukaan tanah menjulang bongkahan-bongkahan tanah runcing, memotong serta mendorong para goblin yang mencoba mendekat. Evan turut bergerak cepat, menebas para goblin tanpa ampun,
Setiap ayunan pedangnya bersih dan mematikan. Malam yang panjang perlahan memudar, digantikan cahaya fajar yang merayap di cakrawala. Para prajurit terus bertarung tanpa henti hingga satu persatu goblin akhirnya tumbang. Saat matahari sepenuhnya menyingsing, pertempuran itu pun benar-benar berakhir. Tubuh para goblin berserakan di tanah lapang yang kini hancur dan berantakan. Para bangsawan yang bersembunyi di sepanjang malam perlahan mulai bermunculan dari tempat persembunyian mereka. Kelegaan segera menyebar di wajah-wajah mereka ketika menyadari pertempuran telah usai. Para prajurit tersenyum lelah, nafas masih terengah-engah setelah pertarungan panjang yang menguras tenaga. Namun di balik rasa lega itu, satu pertanyaan yang sama muncul di benak semua orang. Siapakah pria itu sebenarnya? Sosok Alon kini menjadi pusat perhatian di medan yang porak-poranda. Cahaya fajar membuat keberadaannya tampak jelas di mata semua orang. Namun berbanding terbalik dengan kesan itu, Alon sendiri justru diliputi kepanikan yang tertahan. Wajahnya basah oleh keringat dingin dan jantungnya masih berdetak keras di dalam dada. Ia merasa nyaris mati dan hanya keberuntungan yang membuat mereka mampu bertahan. Tatapannya tertuju pada relik di lengannya, sementara rasa lega bercampur syok perlahan mengalir memenuhi dadanya. Ia menyadari batas dirinya dengan sangat jelas. Meski kini ia mampu menggunakan sihir 3 hingga 4 kali dalam sehari, jumlah itu tetaplah terbatas. Sejak pertengahan pertempuran, cadangan mana miliknya telah benar-benar terkuras habis, menjadikannya tak lebih dari orang biasa yang bahkan tak mampu melindungi diri sendiri. Evan menghampirinya dan menanyakan apakah tuannya terluka. Alon menyatakan bahwa dirinya baik-baik saja, namun di dalam hatinya tersisa ketakutan yang sulit diusir. Bahkan dengan Evan berdiri di sisinya, kehilangan kemampuan untuk melindungi diri adalah pengalaman yang terasa sangat mengerikan. Evan menatapnya dengan raut bingung, melihat nafas Alon yang masih belum stabil, lalu kembali menanyakan apakah tuannya benar-benar tidak apa-apa. Alon mengusap dahinya perlahan, menarik nafas panjang, dan berusaha menenangkan diri sambil meyakinkan bahwa ia memang tidak terluka. Dalam hati, Alon bersyukur karena memilih bergerak bersama rombongan bangsawan lain. Jika ia datang sendirian, hasil akhirnya mungkin akan jauh berbeda, bahkan berujung pada kematian. Pandangan Alon kemudian tertuju pada bongkahan-bongkahan kristal ungu yang tersisa di medan pertempuran. Pada saat itu pula, ia menyadari inti dari masalah yang sebenarnya. Ametis itu adalah pertanda paling berbahaya. Dalam benaknya muncul pertanyaan yang terus berputar. Mengapa fenomena Divine Descent bisa terjadi secara tiba-tiba? Divine Descent seharusnya hanya muncul ketika Outer God hendak turun ke dunia. Monster yang terpengaruh akan berubah menjadi jauh lebih buas dengan kekuatan fisik yang meningkat secara drastis. Hal itu seharusnya mustahil terjadi pada saat ini. Divine Descent merupakan pertanda yang tak terbantahkan akan kemunculan para Outer God. Entitas yang seharusnya baru turun setelah 5 dosa besar sepenuhnya terbangkitkan dan hukum dunia telah runtuh. Namun kini, para Outer God justru mulai merapat lebih awal dari yang semestinya. Kenyataan itu membuat ekspresi Alon mengeras dan diliputi rasa pahit sekaligus kebingungan. Anak-anak belum terbangkitkan sebagai 5 dosa mematikan, namun tanda-tanda kehancuran sudah lebih dulu muncul. Ia pun berusaha menerka-nerka, mencari letak kesalahan yang mungkin pernah ia buat. Alon menyadari dengan jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Informasi harus dikumpulkan secepat mungkin begitu ia tiba di tujuan. Jika keadaan ini terus berlanjut tanpa kejelasan, maka kematiannya di masa dekat bukan lagi sekedar kemungkinan, melainkan sebuah kepastian yang menunggu waktu. Terlihat Alon dan Evan mulai meninggalkan medan pertempuran setelah semuanya benar-benar usai. Sebelum pergi sepenuhnya, Alon sempat melirik ke belakang dengan tatapan dingin dan tajam. Tatapan singkat itu saja sudah cukup membuat Krill dan Edon dilanda kecemasan mendalam. Terlebih setelah mereka menyaksikan sendiri kekuatan Alon yang jauh melampaui perkiraan mereka. Hari pun berlalu. Keesokan harinya, sorotan berpindah ke kediaman Duka Rotegre, sebuah kediaman istana megah berdiri anggun di hadapan rombongan kereta kuda para bangsawan yang satu persatu memasuki area istana. Alon yang baru saja turun dari kendaraannya tampak pucat. Gelombang mual tiba-tiba menyerangnya hingga ia refleks menahan mulut dan perutnya. Setelah melewati begitu banyak kesulitan, pertemuan sosial besar itu akhirnya dimulai. Dengan langkah yang tidak stabil, Alon berjalan memasuki istana. Tubuhnya sedikit sempoyongan dan harus ditopang oleh Evan dari belakang. Di dalam benaknya hanya tersisa satu keinginan sederhana,
agar semua ini segera berakhir, sehingga ia bisa pulang dan tidur nyenyak setelah rangkaian kejadian yang melelahkan dan menguras tenaga.